Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan sejarah perkembangan kebidanan yang mencakup sejarah perkembangan kebidanan di luar negeri sebelum dan sesudah abad ke-20, termasuk di negara Amerika, di Belanda, serta di Jepang. Pokok dari tugas ini diberikan oleh dosen pembimbing Ibu Masuroh S.St. MPh. Baik, sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Friska Syahila Amanda dari program studi D3 Kebidanan dengan NIM B0021005. Baik, materi yang pertama, perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan di luar negeri sebelum abad ke-20. Menurut William Smellie dari Skotlandia, pada tahun 1677 sampai 1783, beliau mengembangkan forceps dengan kurva fix seperti kurva Sepali. Beliau juga memperkenalkan cara pengukuran konjugata diagonalis dalam poliometri, mengabarkan metode persalinan lahirnya kepala pada presentasi bokong, serta penanganan resusitasi bayi asfiksia dengan pengumpaan paru-paru melalui sebuah metal catheter. Sedangkan menurut Ignaz Philipp Semmelweis, seorang dokter dari Hungaria, pada tahun 1818 sampai 1865, ia mengenalkan tentang cuci tangan yang bersih, mengacu pada pengendalian spesies per preum atau bisa disebut bahasa nifas. Menurut James Young Simpsons dari Edinburgh, Skotlandia, pada tahun 1811 sampai 1870, ia memperkenalkan dan menggunakan anestesi. Tahun 1824, James Blundell dari Inggris menjadi orang pertama yang berhasil menangani pendarahan postpartum dengan menggunakan transfusi darah. Jens Lubmin dari Prancis, orang kepercayaan Ren Laennec, penemu stetoskop pada tahun 1819, pertama kali yang mendengarkan bunyi jantung janin dengan stetoskop pada tahun 1920. Pada slide ini menjelaskan beberapa ilmuwan tentang bagaimana perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan di luar negeri sebelum ya, seperti contohnya tadi William Smellie dari Skotlandia, beliau itu yang mengembangkan forceps dengan kurva fix seperti kurva Smellie, lalu juga yang mengenal cara pengukuran konjugata, mengembangkan metode tentang persalinan, serta beliau juga yang menangani resusitasi bayi asfiksia dengan pengumpaan paru-paru dengan menggunakan metal catheter. Selain itu juga ada Ignaz Philipp Semmelweis, ya dia seorang dokter ya. Dia juga yang mengenalkan tentang bagaimana cuci tangan yang bersih serta mengacu pada masa nifas atau biasanya setelah hamil. Terus ada James Young Simpson dari Edinburgh, Skotlandia, dia juga yang memperkenalkan dan menggunakan anestesi. Setelah itu juga ada James Blundell dari Inggris. Dia adalah orang yang berhasil menangani pendarahan postpartum dengan menggunakan transfusi darah. Setelah itu ada Jean Lubmin dari Prancis. Dia orang yang pertama kali mendengar bunyi jantung janin ya dengan stetoskop. Selanjutnya, John Charles Webber dari Inggris pada tahun 1811 sampai 1829. Di tahun 1893, dia adalah orang pertama yang tes urin pada perempuan, mengambil
pemeriksaan dan hubungan kehadirannya dengan eklamsia. Apa sih itu eklamsia? Eklamsia itu seperti kejang yang terjadi selama kehamilan atau sesaat setelah melahirkan. Selanjutnya ada Antoine dari Prancis tahun 1844 sampai 1934. Di tahun 1878, ia mengembangkan kerjanya pada palpasi abdominal. Palpasi abdominal itu merupakan salah satu metode pemeriksaan kesehatan yang diterapkan dengan cara melakukan perabaan di bagian abdomen. Nah, metode ini biasanya untuk mengetahui beberapa hal yang terkait dengan kondisi kehamilan wanita, seperti letak bayi, usia kehamilan, pertumbuhan janin, kehamilan ganda, kontraksi pada rahim, serta kelainan pada kehamilan. Selanjutnya ada Karl Grete dari Jerman tahun 1819 sampai 1892. Ia mengamalkan metode stimulasi urin yang lembut dan lentur untuk mengeluarkan plasenta. Selanjutnya ada Judwig Bandi atau dokter obstetrik dari Jerman pada 1842 sampai 1992. Nah, di tahun 1875 itu ia mengamalkan lingkaran retraksi yang pasti muncul pada pertemuan seks atas rahim
sudah ada turun-temurun di budayanya, sehingga banyak perempuan yang takut buat menjalani persalinan bersama para dokter. 65, pendidikan formal untuk bidan mulai dibuka pada akhir abad ke-18. Banyak kalangan medis yang berpendapat bahwa secara emosi dan intelektual, perempuan tidak mampu belajar dan menerapkan metode obstetrik. Pendapat ini digunakan untuk menjatuhkan profesi bidan, sehingga bidan tidak mempunyai pendukung. Pada pertengahan abad antar tahun 1770 dan 1820, para perempuan golongan atas di kota-kota Amerika mulai meminta bantuan para dokter. Sejak awal tahun 1990, setengah persalinan di Amerika Serikat ditangani oleh dokter. Bidan hanya menangani persalinan perempuan yang tidak mampu membayar dokter. Jadi pada dasarnya bidan itu sebagai asisten dokter yang membantu persalinan perempuan yang kurang mampu membayar dokter. Mengapa? Karena banyak kalangan medis yang berpendapat bahwa bidan perempuan tidak mampu belajar dan tidak bisa menerapkan metode obstetrik, sehingga bidan tidak mempunyai pendukung, dan ya itu sebagai salah satu cara untuk menjatuhkan profesi bidan. Selanjutnya, pada tahun 1915, Dr. Joseph Deli menyatakan bahwa kelahiran bayi adalah proses patologis dan bidan tidak mempunyai peran di dalamnya. Serta ia juga memberlakukan prosedur tetap pertolongan persalinan di Amerika Serikat, yaitu memberikan sedatif pada awal impartu, membiarkan serviks berdilatasi, memberikan ether pada kala 2, melakukan episiotomi, melahirkan bayi dengan forceps, ekstrasi plasenta, memberikan uteronika, serta menjahit episiotomi. Nah, akibat protap tersebut, kematian ibu itu mencapai angka 600 sampai 700 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1900 sampai 1930, dan sebanyak 30 sampai 50% wanita melahirkan di rumah sakit. Pada tahun 1940, Dr. Grantley Dick meluncurkan buku tentang persalinan alamiah. Hal ini membuat para spesialis obstetris berusaha meningkatkan peran tenaga di luar medis, termasuk bidan. Nah, pada tahun 1955, American College of Nurse Midwives atau disingkat ACNM dibuka, dan pada tahun 1971, seorang bidan di Tennessee mulai menolong persalinan secara mandiri di Institut Kesehatan. Selanjutnya, pada tahun 1979, Badan Pengawasan Obat Amerika menyatakan bahwa ibu bersalin yang menerima anestesi dalam dosis tinggi melahirkan anak-anak dengan kemunduran perkembangan psikomotor. Dan pada era 1980-an, ACNM membuat pedoman alternatif lain dalam home birth. Pada tahun yang sama, dibuat legalisasi tentang praktik profesional bidan, sehingga membuat bidan menjadi sebuah profesi dengan lahan praktik yang spesifik dan membentukkan organisasi yang mengatur profesi tersebut. Pada tahun 1982,
mana Midwife Alliance of North America dibentuk guna meningkatkan komunikasi antar bidan serta membuat peraturan sebagai dasar kompetisi untuk melindungi bidan. Jadi, semakin meningkatnya tahun, semakin juga meningkatnya angka kebutuhan bidan di setiap perkembangannya. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang dirasakan oleh bidan Amerika saat ini antara lain, yang pertama, walau ada banyak undang-undang yang berlaku, direct entry midwives masih dianggap ilegal di beberapa negara bagian. Yang kedua, lisensi praktik berbeda pada setiap negara bagian. Tidak ada standar nasional sehingga tidak ada definisi yang jelas tentang bidan sebagai seseorang yang telah terdidik dan memiliki standar kompetensi yang sama. Yang ketiga, kritik tajam dari profesi medis kepada direct entry midwives ditambah dengan isolasi dari sistem pelayanan kesehatan telah mempersulit sebagian besar dari mereka untuk memperoleh dukungan medis yang memadai bila terjadi keadaan gawat darurat. Nah, jadi hambatannya itu setiap praktik kebidanan di setiap negara itu berbeda, tergantung standar nasionalnya masing-masing. Dan juga banyak kritik tajam dari profesi medis lainnya kepada direct entry midwives sehingga mempersulit sebagian besar bidan untuk memperoleh dukungan medis yang memadai jika terjadi keadaan yang gawat darurat. Hambatan selanjutnya yakni pendidikan kebidanan biasanya berbentuk praktik lapangan. Sampai saat ini, mereka bisa menangani persalinan dengan pengalaman sebagai bidan. Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan 4 tahun dan praktik lapangan selama 2 tahun, yang mana biayanya sangat mahal. Kebidanan memiliki sebuah organisasi untuk membentuk standar, menyediakan sertifikat, dan membuat izin praktik. Saat ini, Amerika Serikat merupakan negara yang menyediakan perawatan maternitas termahal di dunia, tapi sekaligus merupakan negara industri yang paling buruk dalam hasil perawatan natal di negara-negara industri lainnya. Jadi intinya, bidan adalah seseorang yang telah melakukan pendidikan selama 4 tahun, lalu melaksanakan praktek lapangan selama 2 tahun, dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dan sampai saat ini, orang yang menangani persalinan, mayoritas mereka yang memiliki pengalaman sebagai bidan. Dan untuk saat ini, Amerika Serikat juga merupakan negara yang memiliki perawatan maternitas termahal di dunia, tapi juga sebagai negara industri yang paling buruk dalam hasil perawatan natal daripada negara-negara lainnya. Selanjutnya, sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Belanda. Perkembangan kebidanan di Belanda. Seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah Belanda terhadap kelahiran dan kematian, pemerintah mengambil tindakan terhadap masalah tersebut. Wanita berhak memilih apakah ia mau melahirkan di rumah atau di rumah sakit, hidup atau mati. Belanda memiliki angka kelahiran yang sangat tinggi, sedangkan kematian prenatal relatif rendah. Profesor Gerrit van Kloosterman pada konferensinya di Toronto tahun 1984 menyatakan bahwa setiap kehamilan adalah normal, harus selalu dipantau, dan mereka bebas memilih untuk tinggal di rumah atau rumah sakit di mana bidan yang sama akan memantau kehamilannya.
Astrid Lindgren mengatakan, seorang perawat yang baik tidak akan menjadi seorang bidan yang baik, karena perawat dididik untuk merawat orang yang sakit, sedangkan bidan untuk kesehatan wanita. Jadi intinya di sini seorang perawat dan bidan itu berbeda ya. Perawat itu hanya khusus untuk orang yang sakit, sedangkan bidan itu yang melayani kesehatan wanita seperti persalinan, persalinan seperti melahirkan, bagaimana perkembangan janin di dalam perut, serta tentang kesehatan wanita yang lainnya. Selain itu, perkembangan kebidanan di Belanda bagi wanita yang ingin melahirkan berhak memilih apakah ia mau melahirkan di rumah atau di rumah sakit, entah itu hidup atau mati. Tetapi bidan tetap menemaninya, memantau kehamilannya. Nah, selanjutnya Maria de Boer yang mengatakan bahwa kebidanan tidak memiliki hubungan dengan keperawatan. Kebidanan adalah profesi yang mandiri. Pendidikan kebidanan di Amsterdam memiliki prinsip, yakni sebagaimana memberi anestesi dan sedatif pada pasien. Begitulah kita harus mengadakan pendekatan dan memberi pada ibu saat persalinan. Jadi, pada praktiknya, bidan harus memandang ibu secara keseluruhan dan mendorong ibu untuk menolong dirinya sendiri. Bidan harus menjadi role model di masyarakat dan harus menganggap kehamilan adalah sesuatu yang normal. Sehingga apabila seorang perempuan merasa dirinya hamil, dia dapat langsung memeriksakan diri ke bidan atau dianjurkan oleh keluarga, teman, atau siapa saja. Ya, seperti dikatakan tadi sebelumnya, bidan dan perawat itu tidak memiliki hubungan yang sama. Bidan itu melakukan profesi yang mandiri, sendiri, dan memiliki prinsip sendiri, sehingga seorang bidan harus membantu ibu secara keseluruhan, mendorong ibu untuk menolong dirinya sendiri dalam proses persalinan atau kehamilannya, serta menjadi contoh panutan masyarakat dan menganggap bahwa ya kehamilan itu normal bagi semua wanita yang sudah memiliki suami. Ya, diwajibkan harus memiliki suami dahulu ya. Supaya si perempuan yang hamil itu bisa dapat memeriksakan dirinya ke bidan atau dianjurkan oleh keluarga, teman terdekat, atau siapapun yang ada di lingkungannya. Nah, selanjutnya pendidikan kebidanan di Belanda. Pendidikan kebidanan di Belanda terpisah dari pendidikan keperawatan dan berkembang menjadi profesi yang berbeda. Di Belanda ada 3 institusi kebidanan dan menerima 66 mahasiswa setiap tahunnya. Hampir 800 calon mahasiswa, 95% wanita, dan 4% pria yang mengikuti tes syarat masuk mengikuti pendidikan usia minimum 19 tahun. Telah menamatkan secondary education atau yang sederajat dari jurusan kimia dan biologi. Mahasiswa kebidanan tidak menerima gaji dan tidak membayar biaya pendidikan. Jadi intinya itu dengan sukarela ya, mahasiswa bidan itu nggak dapat gaji dan juga nggak bayar pendidikannya. Dan setiap tahunnya itu di Belanda hampir menerima 800 calon mahasiswa yang mayoritas pengikutnya itu 95% wanita dan 4%-nya lagi pria. Dengan syarat usia 19 tahun. Nah, selanjutnya pendidikan kebidanan di Belanda.
Yang berikutnya yakni selama pendidikan di ketiga institusi tersebut menekankan bahwa kehamilan, persalinan, dan nifas sebagai proses fisiologis. Nah, ini diterapkan dengan menempatkan mahasiswa untuk praktek di kamar bersalin di mana wanita dengan resiko rendah melahirkan. Persalinan, walaupun di rumah sakit seperti di rumah, tidak ada dokter yang siap menolong dan tidak terdapat kardiograf. Mahasiswa akan tertuju keterampilan kebidanan yang telah terpelajari. Bila ada masalah, mahasiswa baru akan berkonsultasi dengan ahli kebidanan dan seperti di rumah, wanita dikirim ke ruang bersalin patologi. Mahasiswa diwajibkan mempunyai pengalaman minimal 40 persalinan selama pendidikan ketika mereka lulus. Ujian akhir akan menerima ijazah yang di dalamnya tercantum nilai ujian. Pada intinya, setiap mahasiswa harus siap ditempatkan di mana saja, entah itu di kamar bersalin, di mana wanita yang resiko rendah melahirkan, persalinan walaupun di rumah sakit seperti di rumah, tidak ada dokter yang siap menolong, dan tidak terdapat alat yang lebih lengkap. Nah, mahasiswa itu harus tertuju pada keterampilan yang mereka miliki, yang mereka sudah pelajari di pendidikan kebidanan. Nah, jika terjadi masalah yang berat, mahasiswa bisa berkonsultasi dengan ahli kebidanan. Seperti di rumah, wanita dikirim ke ruang bersalin patologi. Nah, mahasiswa tersebut itu diwajibkan punya 40 pengalaman dalam persalinan selama dia melakukan pendidikan, supaya ketika mereka lulus itu mereka dapat ijazah yang di dalamnya itu tercantum nilai ujian. Selanjutnya ada pelayanan yang dilaksanakan oleh Belanda. Yang pertama, pelayanan antenatal. Jadi, bidan menurut peraturan Belanda lebih berhak praktek mandiri daripada perawat. Bidan mempunyai izin resmi untuk praktek dan menyediakan layanan kepada wanita dengan risiko rendah, meliputi antenatal, intrapartum, dan postnatal tanpa ahli kandungan yang menyertai mereka bekerja di bawah lembaga audit kesehatan. Bidan harus merujuk wanita dengan risiko tinggi atau kasus patologi ke ahli kebidanan untuk dirawat dengan baik. Untuk memperbaiki pelayanan kebidanan dan ahli kebidanan untuk meningkatkan kerjasama antar bidan dan ahli kebidanan, dibentuklah daftar indikasi oleh kelompok kecil yang berhubungan dengan pelayanan maternal di Belanda. Nah, jadi itu bidan itu memiliki izin resmi untuk membuka praktek sendiri, praktek mandiri ketimbang perawat. Nah, jika si wanita dengan memiliki resiko yang tinggi, dia harus dirujuk ke ahli kebidanan untuk dirawat dengan lebih baik lagi. Nah, untuk memperbaiki pelayanan tersebut, bidan dan ahli kebidanan itu membentuk daftar indikasi yang berhubungan dengan pelayanan maternal di negara Belanda. Selanjutnya, pelayanan intrapartum di Belanda. Pelayanan intrapartum dimulai dari waktu bidan dipanggil sampai 1 jam setelah lahirnya plasenta dan membrannya. Bidan mempunyai kemampuan untuk melakukan episiotomi, tapi tidak diizinkan menggunakan alat kedokteran. Biasanya, bidan menjahit luka perineum atau episiotomi. Untuk luka yang parah dirujuk ke ahli kebidanan. Sintometrin dan
ergometrin diberikan jika ada indikasi. Kebanyakan kala 3 dibiarkan sesuai fisiologinya. Analgesik tidak digunakan dalam persalinan. Nah, jadi bidan itu mempunyai kemampuan melakukan episiotomi, tapi seorang bidan itu tidak diizinkan menggunakan alat kedokteran. Nah, bidan juga bisa menjahit luka, tapi luka-luka yang seperti perineum atau episiotomi, kalau luka yang lebih parah itu bisa dirujuk ke ahli kebidanan yang lebih handal supaya bisa dirawat dengan baik. Selanjutnya, pelayanan postpartum di Belanda. Kebidanan Belanda, pelayanan postnatal dimulai setelah pada tahun 1988, persalinan di negara Belanda 80% telah ditolong oleh bidan. Hanya 20% persalinan di rumah sakit. Pelayanan kebidanan dilakukan pada community normal. Bidan sudah mempunyai independensi yang jelas. Kondisi kesehatan ibu dan anak pun semakin baik. Bidan mempunyai tanggung jawab, yakni melindungi dan memfasilitasi proses alami, menyeleksi kapan wanita perlu intervensi, yang menghindar teknologi, dan pertolongan dokter yang tidak penting. Pendidikan bidan digunakan sistem direct entry dengan lama pendidikan 3 tahun. Jadi pada dasarnya seorang bidan itu memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya yakni bisa melindungi dan memfasilitasi proses alami kapan wanita perlu intervensi, terus yang menghindar teknologi serta pertolongan dokter yang tidak penting. Selain itu, tahun 1988 di negara Belanda 80%-nya itu sudah ditolong oleh bidan. Nah, 20%-nya lagi itu masih ditangani lewat rumah sakit. Nah, selanjutnya ini sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Jepang. Pelayanan kebidanan di Jepang. Jepang merupakan sebuah negara dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju serta kesehatan masyarakat yang tinggi. Pelayanan kebidanan setelah Perang Dunia Kedua lebih banyak terkontaminasi oleh medikalisasi. Pelayanan kepada masyarakat masih bersifat hospitalisasi. Bidan berasal dari perawat jurusan kebidanan dan perawat kesehatan masyarakat, serta bidan hanya berperan sebagai asisten dokter. Pertolongan persalinan lebih banyak dilakukan oleh dokter dan perawat. Jepang melakukan peningkatan pelayanan dan pendidikan bidan serta mulai menata dan merubah situasi. Pada tahun 1987, peran bidan kembali dan tahun 1989 berorientasi pada siklus kehidupan wanita mulai dari pubertas sampai klimaksterium serta kembali ke persalinan normal. Jadi sejarahnya Jepang itu kan merupakan negara yang kesehatan masyarakatnya itu tinggi. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, bidan ini berasal dari perawat jurusan kebidanan dan perawat kesehatan masyarakat. Bidan sifatnya itu cuman sebagai asisten dokter. Nah, pertolongan yang lebih banyak itu dilakukan oleh dokter dan perawat.
Selanjutnya, pelayanan kebidanan di Jepang. Bagi orang Jepang, melahirkan adalah suatu hal yang kotor dan tidak diinginkan. Banyak wanita yang akan melahirkan diasingkan, dan saat persalinan terjadi di tempat kotor, gelap seperti gedung dan gudang. Dokumentasi relevan pertama tentang praktek kebidanan adalah tentang pembantu-pembantu kelahiran atau asisten pada periode Heian 794 sampai 1115. Dokumentasi hukum pertama tentang praktek kebidanan diterbitkan pada tahun 1868. Dokumen ini resmi menjadi dasar untuk peraturan-peraturan hukum, utama untuk profesi medis Jepang. Tahun 1899, izin kerja kebidanan dikeluarkan untuk memastikan profesional kualifikasi. Jadi pada intinya pelayanan kebidanan di Jepang itu banyak wanita yang melahirkan dan melakukan persalinan itu di tempat kotor, karena bagi orang Jepang itu melahirkan adalah suatu hal yang kotor dan tidak diinginkan. Nah, sehingga semakin bertambahnya tahun, tepatnya pada tahun 1899, izin kerja kebidanan dikeluarkan untuk memastikan profesional kualifikasi. Selanjutnya, pendidikan kebidanan di Jepang. Pendidikan kebidanan di Jepang diawali dengan terbentuknya sekolah bidan pada tahun 1912 dan didirikan oleh Objin, dan baru mendapatkan lisensi pada tahun 1974. Tahun 1899, lisensi dan peraturan-peraturan untuk seleksi baru terbentuk. Tahun 1987, pendidikan bidan mulai berkembang dan berada di bawah pengawasan obstetrician. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan bidan terdiri dari ilmu fisika, biologi, ilmu sosial, dan psikologi. Ternyata, hasil yang diharapkan dari pendidikan bidan tidak sesuai dengan harapan. Bidan-bidan tersebut banyak yang bersifat tidak ramah dan tidak banyak menolong persalinan dan pelayanan kebidanan. Semakin berkembangnya tahun, akhirnya ada juga orang yang mendirikan pendidikan kebidanan. Dia bernama Objin dan mendapatkan lisensinya itu tahun 1974. Namun, tujuan didirikannya pendidikan kebidanan itu tidak sesuai dengan harapan, karena banyak bidan yang sifatnya itu tidak ramah, tidak nolong persalinan, dan pelayanan kebidanan itu kurang. Jadi ya keluar dari jalur tujuan. Selanjutnya ini pendidikan kebidanan Jepang. Yang mengikuti pendidikan bidan yaitu para perawat yang masuk pendidikan saat umur 20 tahun. Pendidikan berlangsung selama 3 tahun. Tingkat degree di universitas terdiri dari 8 sampai 16 kredit, yaitu 15 jam teori, 30 jam lab, dan 45 jam praktik. Pendidikan kebidanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan obstetri dan neonatal serta meningkatkan kebutuhan masyarakat karena masih tingginya angka aborsi di Jepang. Yang masih terdapat di Jepang antara lain masih kurangnya tenaga bidan dan kualitas bidan yang masih belum memuaskan. Saat ini, pendidikan bidan di Jepang bisa setelah lulus dari sekolah perawat atau perguruan tinggi 2 tahun melalui program kebidanan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi 4 tahun. Jadi pada intinya itu
pendidikan bidan itu lamanya itu 3 tahun. Nah, terdiri dari 15 jam teori, 30 jam lab, dan 45 jam praktik. Nah, tujuannya pendidikan bidan ini ya untuk meningkatkan pelayanan obstetri dan neonatal, meningkatkan kebutuhan masyarakat. Karena angka aborsi di Jepang itu sangat tinggi. Ya, seperti tadi di Jepang itu punya anak itu dianggap sebagai suatu hal yang kotor. Jadi mereka tidak melahirkan anak tersebut, malah mengaborsi, membuang bayinya. Jadi ya dibentuk deh pendidikan kebidanan tersebut. Nah, sudah selesai tentang materi yang saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kurang-kurang kata, sepatah dua kata yang tidak enak didengar oleh Anda semua, kawan-kawan semua. Saya ucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.